Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam renungan pagi GKJ Kemuliaan Bandung pagi ini. Setiap hari adalah anugerah dan setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mengalami kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Saat ini, mari kita memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara melalui renungan yang menuntun kita menapaki hari dengan iman. Renungan pagi ini berjudul Memperkaya Keheningan. Saudara, dikisahkan ada seorang pria sedang berdoa. Ia berusaha memusatkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Namun seekor katak di dekat rumahnya berkoak keras, membuat suasana yang ia harapkan hening menjadi buyar. Dengan kesal, pria itu berseru di dalam doa, "Tuhan, bisakah kau hentikan suara katak ini? Suaranya mengganggu doaku." Dan Tuhan menjawab, "Justru suara katak itulah doaku." Kisah sederhana ini menyikapkan sebuah kebenaran. Kita sering mengira doa hanya mungkin lahir dari keheningan total, tanpa gangguan, tanpa kebisingan. Kita mengukur doa dari suasana luar. Padahal, doa sejati justru terletak pada keheningnya hati, bukan sepinya keadaan sekitar. Mazmur pasal 19 ayat 2 berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Seluruh ciptaan bisa menjadi doa. Langit yang membentang, burung yang berkicau, bahkan katak yang berkoak. Tuhan hadir dalam suara-suara kehidupan, bukan hanya dalam keheningan sunyi. Disinilah saudara-saudara kita belajar. Keheningan bukan berarti dunia di sekitar kita harus berhenti bersuara. Keheningan adalah kemampuan batin untuk menemukan Allah di balik semua suara itu. Saat hati kita hening, maka kicau burung menjadi nyanyian syukur. Suara anak-anak berlari menjadi tanda sukacita. Deru kendaraan menjadi pengingat perjalanan hidup. Bahkan koak katak pun bisa menjadi doa yang menyatu dengan doa kita. Saudara, seringkali kita sulit berdoa karena merasa terganggu oleh keadaan. Ada orang ribut, ada masalah, ada pikiran yang tak kunjung berhenti. Tetapi justru disitulah latihan rohani kita. Menemukan Allah bukan hanya di ruang doa yang tenang, tetapi juga di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Bayangkan jika kita hanya bisa berdoa ketika suasana sempurna. Kapan kita benar-benar bisa dekat dengan Allah? Hidup ini penuh dengan tanda petik koak katak, persoalan, suara-suara yang tidak kita sukai, orang-orang yang menyulitkan, dan sebagainya. Namun, bila kita belajar menerima semuanya itu sebagai bagian dari hidup yang diizinkan Tuhan, kita akan mendapati bahwa tidak ada satupun yang di luar jangkauan Tuhan. Maka, pagi ini, mari kita belajar untuk melihat hidup dengan cara yang baru. Saat ada hal-hal yang terasa mengganggu, jangan buru-buru menolaknya. Berhenti sejenak, dengarkan, dan tanyakan, apa yang ingin Tuhan ajarkan lewat ini? Bisa jadi, justru di balik tanda petik suara katak itu, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini kami belajar agar tidak sibuk mencari keheningan di luar, tetapi belajar menumbuhkan keheningan di dalam hati kami. Ampunilah kami bila sering mengeluh, merasa terganggu, atau menganggap hidup terlalu bising untuk Engkau hadir. Hari ini kami belajar bahwa Engkau bisa hadir bahkan dalam suara-suara yang tidak kami sukai. Ajar kami menerima hidup apa adanya, mendengarkan-Mu di tengah keramaian, dan menemukan Engkau dalam setiap ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.